Halo, di video ini kita akan membahas tentang komposter dan pembuatan kompos yang terdiri dari bahasan mengenai definisi komposter. Komposter adalah wadah untuk menampung bahan-bahan kompos. Komposter memiliki berbagai jenis yang menggunakan beragam media yang dapat digunakan baik di lahan terbatas ataupun indoor untuk membuat pupuk kompos. Berikutnya, jenis komposter. Yang pertama, lubang biopori. Merupakan lubang kecil pada tanah yang terbentuk oleh aktivitas organisme di dalam tanah, seperti pergerakan akar maupun hewan. Selain itu, dasarnya lubang biopori juga dapat menjadi jalur mengalirnya air hingga meresap ke tanah. Berikutnya, menggunakan wadah bekas. Wadah komposter dapat menggunakan barang-barang bekas seperti pot, ember, atau karung bekas. Dalam penerapannya, wadah tersebut harus tertutup agar kompos yang dihasilkan lebih optimal. Berikutnya, keranjang Takakura. Keranjang ini terdiri dari sebuah wadah yang di dalamnya dilapisi kardus dengan komposisi dalam lapisan paling bawah yaitu sekam. Lapisan kedua berisikan kompos yang sudah matang, kemudian di lapisan ketiga berisikan sampah-sampah organik yang akan diolah menjadi kompos. Dan lapisan yang teratas yaitu bantalan sekam. Berikutnya, komposter. Merupakan wadah untuk menampung sampah organik yang akan mengalami proses dekomposisi. Pada dasarnya, komposter dirancang berdasarkan tipe pengomposan, yaitu aerob atau anaerob, dan hasil yang ingin didapatkan yaitu pupuk cair atau padat. Komposter biasanya digunakan dalam skala rumah tangga atau skala kecil. Selanjutnya, cara membuat wadah kompos sederhana. Sebelum membuat komposter, siapkan bahan-bahan berikut ini. Pertama, tong. Kedua, tutup tong. Ketiga, pipa PVC. Keempat, lubang udara. Kelima, plat fiber atau penyaring. Keenam, penyangga plat fiber. Ketujuh, keran air. Berikutnya, langkah pembuatan komposter. Langkah pertama, buatlah 4 lubang pada pinggir tong dengan posisi 4 penjuru angin. Jarak keempat lubang tersebut 25 atau 30 cm dari dasar tong. Lubangi dengan bor listrik dan rapihkan dengan pisau. Ukuran lubang mengikuti ukuran lingkaran pipa PVC 1,5. Langkah kedua, dengan cara yang sama, buat kembali 1 lubang di pinggir tong dengan jarak 5 cm dari dasar tong. Posisi lubang ini nanti akan menentukan mau berapa banyak sisa lindi atau cairan pupuk organik. Lubang ini bertujuan untuk pemasangan keran air atau selang tempat dikeluarkannya pupuk cair. Langkah ketiga, dengan cara yang sama, buatlah 2 lubang secara berlawanan pada pinggir tong dengan jarak 1 meter dari dasar tong. Lubang ini untuk pipa yang nantinya akan menahan atau mengunci tiang poros yang menyangga lapisan alas dari plat fiber. Langkah keempat, potong 4 buah pipa PVC 1,5 dengan panjang jari-jari lingkaran tong sekitar 5 cm. Kemudian potong 1 buah pipa PVC 1,5 dengan panjang diameter lingkaran tong 10 cm. Dan potong 1 buah pipa PVC 1 dengan panjang 1,1 meter. Langkah kelima, pada pipa 1, buat lubang pada keempat penjuru dengan lebar lubang mengikuti diameter pipa 1,5. Jarak lubang dari ujung A adalah 25 atau 30 cm. Kemudian buat lubang dengan ukuran yang sama, namun hanya 2 lubang. Jarak 2 lubang ini dari ujung A adalah 1 meter. Dan di antara 4 dan 2 lubang itu, buatlah lubang kecil di seluruh permukaan pipa. Langkah keenam, buat pola lingkaran pada plat fiber dengan ukuran sama dengan lingkaran tong. Lalu dipotong. Pada plat lingkaran itu,
Buatlah lubang dengan ukuran lebar sama dengan lingkaran pipa 1, tepat di tengah untuk masuknya poros penyangga. Lalu buatlah lubang-lubang kecil di permukaan plat fiber. Lubang ini bertujuan untuk ventilasi limbah organik, bahan baku pembuatan kompos. Langkah ke-7, rangkailah semua bahan sedemikian rupa hingga dapat beroperasi dengan baik. Berikutnya, tahapan membuat kompos aerob. Tahap yang pertama, penyiapan bahan. Bahan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, bahan hijau atau bahan yang mengandung nitrogen. Yang kedua, bahan coklat atau bahan yang mengandung karbon. Tahap yang kedua, penyiapan alat. Alat-alat yang diperlukan antara lain penempatan kompos, sekop, cangkul garpu, gembor atau embrat, komposter, dan termometer. Tahap yang ketiga, penyusunan bahan baku. Susun kompos berdasarkan ketersediaan bahan baku. Bahan yang tinggi karbon diletakkan di paling bawah sebagai alas. Selanjutnya, di atas bahan karbon tersebut, susunlah bahan nitrogen. Proses penyusunan bahan dapat dilakukan sampai ketinggian 1 meter. Tahapan keempat, mencampur kompos. Setelah bahan tersusun lengkap, kemudian tahap demi tahap bahan dicampur sampai rata, sambil dilihat kelembapannya. Apabila kurang lembab, tambahkan air, sambil ditambahkan juga bahan aktivator atau fermentor. Tahapan kelima, membalik kompos. Pada hari keempat composting, saat pembalikan kompos yang pertama, amati kelembapannya, campuran bahan, dan siklus oksigennya. Apabila proses pembalikan kompos sudah 4 kali, maka amati perubahan warna, aroma, dan temperaturnya. Apabila warnanya sudah berubah menjadi coklat kehitaman, kemudian aroma kompos menyerupai aroma tanah, maka proses composting sudah selesai. Tinggal menunggu penurunan temperatur. Tahap terakhir, pengayakan. Setelah proses pengomposan selesai, kemudian kompos akan diayak untuk memperoleh ukuran yang seragam dan penampilan yang lebih baik. Di samping itu, apabila telah diayak, maka pada waktu penerapan di lapangan akan jauh lebih mudah.